Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Bapak Farid Al-Rizki SEMM selaku pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Izinkan saya, Yuliana Wahyu Mahandini, untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan dan Transformasi Aturan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di SLMAT Blora. Baik, yang menjadi latar belakang masalah berdasarkan apa yang peneliti lakukan. Peneliti bekerja di perusahaan waralaba milik perseorangan di daerah dekat tempat tinggal. Perusahaan tersebut bergerak di bidang retail dan grosir. Fenomena yang baru-baru ini terjadi menunjukkan adanya penurunan motivasi kinerja karyawan dibandingkan sebelumnya, dan disertai banyaknya keluhan tentang ketidaksesuaian dalam bekerja. Tentu saja hal ini berdampak pada disiplin dan kualitas kerja saat ini. Isu permasalahan yang terjadi di SLMAT berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang menimbulkan transformasi aturan. Pegawai SLMAT menilai bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan menjadi penyebab menurunnya motivasi kerja karyawan karena ketidakjelasan peraturan mengenai hak, tugas, dan tanggung jawab karyawan dalam bekerja, sehingga muncul keinginan untuk melakukan protes atau berpikir untuk mencari pekerjaan baru. Di sini, peneliti mencoba menggambarkan data karyawan SLMAT dari awal opening sampai saat ini. Data karyawan SLMAT tahun 2022 sampai 2023 menunjukkan ada 2 cabang. Yang pertama SLMAT Induk dengan jumlah karyawan 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan dengan rentan usia tersebut. 2. Cabang SLMAT Sambong juga memiliki 3 karyawan, 1 laki-laki, 2 perempuan dengan rentan usia tersebut. Jadi, total karyawan yang bekerja di SLMAT di bidang retail dan grosir berjumlah 6 orang. Dari latar belakang permasalahan tersebut, ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana tipe kepemimpinan yang diterapkan di SLMAT? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan transformasi aturan di SLMAT? 3. Seberapa besar pengaruh kedua hal tersebut terhadap motivasi kerja karyawan di SLMAT? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mencari akar permasalahan yang terjadi di dalam internal organisasi perusahaan SLMAT agar tidak mengakibatkan timbulnya perpecahan dan mengganggu kelancaran aktivitas perusahaan. 2. Untuk menganalisis dampak dari kepemimpinan dan peraturan yang dibentuk oleh pemilik perusahaan terhadap kinerja karyawan di SLMAT. 3. Untuk mengembalikan motivasi dan semangat kerja karyawan di SLMAT. Adapun manfaat dari penelitian yaitu mengidentifikasi dampak dari pengaruh gaya kepemimpinan yang diterapkan terhadap motivasi kinerja karyawan di SLMAT, memberikan pemahaman dan wawasan tentang persepsi karyawan terhadap peraturan yang dibuat oleh pimpinan. Selanjutnya, memberikan pemahaman dan wawasan tentang tanggung jawab dalam bekerja. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka berisikan studi literasi mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Menurut Siagian dalam Erlangga 2017 menyatakan, gaya kepemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, hingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain. 2. Peraturan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Adapun tujuan dibentuknya peraturan perusahaan yaitu untuk mengendalikan sumber daya manusia di dalam organisasi dengan batasan-batasan tertentu. Peraturan juga dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban di dalam organisasi. Variabel selanjutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, atau dengan kata lain pendorong semangat kerja, menurut Petarani 2018. Keterkaitan antar variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel X atau variabel independen, gaya kepemimpinan dan transformasi aturan. Variabel Y atau variabel dependen yakni motivasi kerja. Variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan asimetris yaitu dengan ciri bahwa variabel independen atau X mempengaruhi variabel dependen atau Y. Selanjutnya, ini yang menjadi penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti. Yang pertama, penelitian dari Rizky Rahmawani tahun 2021 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kinerja Karyawan PT Sinarmas Medan. Variabel penelitian, motivasi sebagai X1, kepuasan kerja sebagai X2, dan karyawan sebagai variabel Y. Adapun hasil penelitiannya, motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan PT Sinarmas Medan. Penelitian kedua, Hasbiana Dalimunte 2018 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Usaha Pembungkusan Garam. Variabel dalam penelitiannya, gaya kepemimpinan sebagai X1, motivasi kerja X2, dan kinerja karyawan sebagai Y. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan usaha pembungkusan garam pada CV Karya Pertiwi Medan. Kemudian penelitian nomor 3, 4, hingga 5 yang dilakukan oleh Hendra Gunawan Zulfitri Ramdan pada tahun 2012. Berikut adalah kerangka penelitian yang peneliti buat. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transformasi aturan. Lalu keduanya juga mempengaruhi motivasi kerja karyawan di SLMart. Susunan selanjutnya yakni hipotesis. Hipotesis 1 dalam penelitian ini terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemilik perusahaan terhadap motivasi kerja karyawan. Hipotesis 2, terdapat perbedaan antara peraturan yang dibuat oleh pemimpin A dan pemimpin B di dalam operasional toko. Hipotesis 3, gaya kepemimpinan dan transformasi peraturan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Memasuki bab 3, metodologi penelitian. Poin A, objek penelitian. Adapun objek penelitian ini ialah motivasi kerja karyawan SLMart yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan transformasi aturan. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Data penelitian. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari data internal perusahaan dan survei yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun jenis data yaitu data primer, data internal perusahaan dan survei, data sekunder. Data yang bersifat menunjang diperoleh dari jurnal, buku,
dan atau informasi lainnya dari internet. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, survei, wawancara, dan observasi. Poin C, populasi dan sampel. Karena keterbatasan karyawan, maka peneliti melibatkan semua karyawan di SL Group yang bekerja pada bagian yang berbeda. Populasi ini mencakup semua karyawan baik di bidang retail, grosis, ataupun asisten. Poin D, metode analisis. Berikut adalah beberapa metode analisis data yang dapat peneliti pertimbangkan, yaitu analisis deskriptif. Penulis dapat melakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik karyawan, variabel bebas yaitu kepemimpinan dan peraturan, dan variabel terikat motivasi kerja. Juga menggunakan SPSS untuk memvisualisasikan data. Analisis korelasi. Peneliti dapat menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, serta hubungan antara peraturan yang berlaku dan loyalitas karyawan. Metode statistik seperti korelasi Pearson atau Spearman dapat digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. Hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Analisis regresi. Analisis regresi dapat digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara gaya kepemimpinan dan peraturan yang dibuat terhadap motivasi kerja karyawan. Yang terakhir, analisis komparatif. Penulis dapat melakukan analisis komparatif untuk membandingkan kinerja karyawan dengan gaya kepemimpinan dan peraturan yang diterapkan. Misalnya, penulis dapat membandingkan peraturan dalam perusahaan perseorangan dengan peraturan di perusahaan terbatas seperti PT. Metode seperti uji T atau uji ANOVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok ini. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian yang telah saya buat sesuai dengan petunjuk penulisan. Saya siap menerima kritik dan saran demi perbaikan. Saya juga berharap proposal penelitian ini dapat berlanjut sampai akhir. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.